Hai teman-teman, selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika. Untuk kalian yang baru pertama kali ini ketemu sama aku, halo, salam kenal. Jadi hari ini sesuai dengan judulnya, aku pengen kupas tuntas soal cushion yang lagi hits banget akhir-akhir ini, yaitu si Something Cushion. Nah, aku penasaran banget, apa iya cushionnya tuh sebagus itu, sesempurna itu, nggak ada kekurangannya. Bakalan swatch juga, jadi ini aku belum pakai base makeup sama sekali karena aku pengen nunjukin cushion ini ke kalian. Jadi di video ini aku bakalan bahas ada 4 topik. Yang pertama warnanya, terus formulanya, terus coveragenya, dan juga ketahanannya. Nah, terus selain aku bakalan nge-review, di video ini juga akan ada giveaway. Jadi untuk salah satu dari kalian yang beruntung akan mendapatkan cushion ini secara gratis dari aku. Tapi maaf banget ya kalau aku giveaway-nya belum bisa banyak-banyak karena nanti aku bakalan beli sendiri, dan ini juga not a sponsored video, jadi ini nggak disponsori sama sekali. Jadi doain aja semoga channel aku bisa berkembang, jadi aku bisa bikin giveaway yang lebih banyak lagi. Nah kalau gitu langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, pertama aku pengen bahas sekilas soal packagingnya dan juga apa aja yang dijanjikan oleh cushion ini. Jadi untuk packaging, cushion ini terbuat dari plastik dan kemasannya luar biasa cantik, aku suka banget. Terus dia bentuknya kotak dan di dalamnya itu dia ada kacanya, dan kacanya ini juga berfungsi dengan baik. Terus dia juga ada sponge dan di dalamnya ada cushionnya itu sendiri. Nah untuk cushionnya ini yang perlu diingat, jadi dia bentuknya itu adalah mesh cushion, jadi bukan sponge seperti cushion pada umumnya. Dan ini adalah poin plus karena mesh cushion itu meminimalisir bakteri jauh lebih baik dibanding cushion yang berbentuk sponge. Dan waktu ini datang tapi si meshnya ini tuh copot. Jadi kan kalian lihat nih, dia kan bentuknya kotak. Nah pas aku terima itu pas aku buka si kotak ini tuh dia copot, dan aku ngeliat di dalamnya itu ada sponge juga yang kayak cushion biasa. Jadi ini kalau misalnya kalian congkel itu tuh dalamnya bakalan ada sponge yang biasa, baru dilapisin sama kain filter ini. Oh ya mungkin karena aku juga ngirim ini ke Korea kali ya, jadi mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali ketemu aku, jadi aku tuh tinggal di Korea, dan buat dapetin cushion ini sebuah perjuangan banget buat aku dapetin produk lokal, karena ini aku harus beli dulu di Indonesia, dikirim ke rumahku di Indonesia, terus aku titipin dulu ke orang, aku bayar untuk dibawa ke Korea, baru di Korea ini bisa sampai di aku. Nah mungkin ya karena perjalanannya sepanjang itulah tadi si cushion dalamnya ini sampai copot, tapi bukan masalah besar sih, aku bisa langsung pasang dan dia langsung kembali sempurna. Lanjut ke apa yang diklaim oleh si cushion ini. Yang pertama, dia katanya non-komedogenik, jadi dia katanya tuh nggak bikin kulit kita komedoan atau pori-porinya tersumbat. Nah setelah aku pakai cushion ini beberapa kali, memang sih di kulit aku nggak jadi komedoan, nggak yang tiba-tiba langsung muncul banyak komedo gitu. Jadi aku bisa bilang klaimnya ini aman di aku. Terus dia juga dermatology tested, dan dia katanya breathable technology, jadi jadi dia membuat kulit kita tuh tetap bisa bernapas. Nah ini juga aku ngerasa sih, jadi pas aku pakai itu rasanya tuh emang ringan banget sih, nggak kayak lagi pakai foundation atau lagi pakai BB cushion, kayak bener-bener ringan. Mungkin itu juga karena cushion ini adalah hybrid cushion, jadi hybrid tuh maksudnya adalah percampuran antara makeup dan juga skincare. Terus dia juga katanya cocok buat kulit oily kombinasi dan juga acne prone. Nah untuk yang ini maaf banget aku nggak bisa komen terlalu jauh karena kulit aku sendiri sebenarnya normal, cenderung kombinasi aja sih, tapi kombinasinya juga masih yang normal aja di daerah dahi sama hidung, dan gak yang sampai berminyak parah banget. Jadi buat yang ini aku nggak bisa komen. Terus dia juga sudah ada kandungan SPF-nya 33 PA++. Nah ini yang pengen aku bahas karena masih banyak juga orang-orang yang salah kaprah. Apakah dengan adanya kandungan SPF dalam makeup itu artinya kita nggak perlu lagi pakai sunblock secara terpisah? Nah ini tergantung dari kondisi teman-teman sendiri, karena satu SPF itu kan bisa melindungi kulit kita dari matahari selama 20 menit. Kalau misalnya ini dia 33 dikali 20 menit berarti 660 menit atau sekitar 10 jam. Nah apakah teman-teman akan berada di luar ruangan dan terkena matahari hanya selama 10 jam? Kalau misalnya iya, mungkin kalian nggak perlu pakai tambahan. Tapi kalau misalnya kalian in case gini, taruhlah kalian berangkat kerja dari rumah jam 6,
10 jam itu kan berarti sampai jam 4 sore doang kan? Apa iya jam 4 sore tuh kalian udah pulang ke rumah dan gak kena matahari lagi? Kalau misalnya enggak, artinya kalian harus pakai sunscreen atau sunblock secara terpisah. Sekarang aku mau langsung pakai cushionnya ke muka aku dan juga sambil ngobrol, dan ini bakalan aku zoom supaya kalian bisa lihat lebih jelas. Sorry banget, muka aku jadi gede banget dan kalian bisa ngelihat segala imperfection yang ada di muka aku. Dosa-dosa yang ada di muka aku, di jerawat, ada hitam, pori-pori gede, pipi aku tembem. It's okay. Aku nggak pengen ada yang ditutup-tutupi dari kalian. Ya aku memang kayak gini. Semoga kalian bisa menerima aku apa adanya. Nah ini aku pakai yang warnanya Serene. Nah jadi cushion ini aku bakal sambil pakai ya. Jadi cushion ini tuh ada 3 warna. Yang aku pakai ini yang shade-nya Serene. Untuk yang Serene ini, dia kan katanya untuk kulit putih to medium kan. Tapi menurut aku ini lebih ke medium sih. Jadi buat teman-teman yang kulitnya putih banget, aku rasa ini akan kegelapan di kalian. Nah, terus untuk undertone-nya juga ini aku agak aneh. Karena kan katanya dia pink undertone. Tapi jujur menurut aku tuh dia nggak pink. Nggak se pink itu sampai bisa dibilang pink undertone. Karena ini aku bakalan swatch agak tebal. Karena aku biasanya kalau beli foundation atau beli cushion itu pasti yang netral undertone. Yang pasti nggak mungkin pink, antara netral atau kalau nggak masih mending yang yellow undertone atau warm undertone. Nah ini yang Serene dan dia cocok banget sama warna kulit aku. Nih aku bakalan coba ratain pakai jari. Tuh masuk banget kan? Jadi itu sih sebenarnya yang bikin aku yakin kalau ini tuh sebenarnya nggak sepink itu. Jadi kalau misalnya kalian kulitnya bener-bener yang pink undertone, aku rasa ini masih bakalan tetap kurang cocok dengan undertone pink kalian deh. Segitu kebingungan aku soal warna. Sekarang kita lanjut ke formula dan juga coverage. Nah ini aku bakalan zoom lagi supaya kalian bisa lihat pas aplikasi. Oke, udah kelihatan ya nih dosa-dosa di muka aku. Jadi aku ada sedikit lumayan sih ini sunspot atau noda hitam. Nah kita bakalan tes coveragenya dia. Ini aku juga bakalan pakai puffnya dia aja. Puffnya juga enak dan bentuknya kotak. Nih sekali. Ini aku ngambil agak banyak. Sponge-nya juga enak dan bentuknya tuh kotak. Jadi kalau misalnya buat di bagian kayak alis gini atau di bagian sudut-sudut itu dia enak pengaplikasiannya. Tapi karena dia kotak, jadi tuh terkadang kalau misalnya aku pakai gini, itu tuh dia ngegaris gitu di bagian kotaknya. Kalian lihat nggak? Tuh. Jadi emang aku bener-bener harus pakai cuman tengah-tengahnya aja, jangan sampai kena ke pinggirnya. Nah ini aku bakalan ratain dulu ya supaya aku nggak cemong. Dia juga nutupin bibir aku. Jadi buat coveragenya menurut aku ini dia medium sih, medium to full. Nah ini aku udah selesai pakai cushionnya. Aku nggak tahu kenapa di kamera kok kelihatannya kayak keputihan gitu ya di kulit aku. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku lihat di kaca langsung, ini warnanya bener-bener sama banget dan nyatu banget sama warna kulit aku. Nggak tahu juga sih, mungkin karena pengaruh lighting. Nggak masalah, yang pasti ini warnanya cocok banget di warna kulit aku. Dan untuk finish akhirnya, sebelum aku set menggunakan bedak atau apapun, dia finish akhirnya seperti ini. Dan ini aku suka banget finish akhirnya, sumpah sesuka itu. Karena dia benar-benar kayak kulit glowing sehat. Jadi nggak yang super hinyai, kayak super becek basah tuh nggak. Dia pas dipakai ini nih, pas aku pegang nih, ini juga rasanya nggak basah gitu. Tuh nggak basah, tapi dia tetap memantulkan cahaya, tetap dia glowing. Jadi ini benar-benar definisi kulit sehat dan aku suka banget buat sehari-hari. Sumpah ini, aduh ini hasil akhirnya aku sesuka itu, aku benar-benar suka banget. Oh ya, terus ini kan karena aku pakai sponge dan sponge-nya itu nggak menyerap banyak produk ke sininya, jadi dia bisa menghasilkan yang lebih full coverage kayak gini kan. Nah, yang sebelah sini yang udah aku set pakai bedak dan yang sini yang enggak. Kalian bisa lihat yang di set pakai bedak itu kayak tingkat keglowingannya agak menurun. Tuh, dibanding yang aku nggak set pakai bedak. Tapi untuk yang di set pakai bedak, ini dia tetap masih ada glowingnya, kayak dari dalam tuh masih ada radiant glow-nya gitu. Lihat nggak sih? Tuh, dia masih ada glow-nya. Meskipun udah nggak sebecek yang tanpa di set pakai bedak.
Tapi jujur aku pribadi sekarang malah jadi lebih suka setelah dia di set pakai bedak, karena jadinya benar-benar kayak lebih smooth gitu, dan glowingnya itu kayak rasanya memang kulit aku yang bersinar gitu loh. Terus kalian nyadar gak sih kalau ini warnanya sekarang lebih ngeblend, lebih nyatu sama warna kulit aku dibanding yang pertama kali aku pakai. Jadi dia sepertinya makin lama itu akan makin menyesuaikan sama warna kulit kita, jadi lebih ngeblend sama warna kulit kita aslinya. Dan aku suka banget sekarang warnanya jadi nggak keputihan di kamera juga. Tuh, ini yang pakai bedak, ini yang nggak pakai bedak, terlihat lebih hinyai kan. Jadi kalian bisa sesuaiin, kalau misalnya sekiranya kalian mungkin pengen beraktivitas lama di luar ruangan, kalian bisa pakai setin dia pakai bedak biar lebih awet. Tapi kalau misalnya cuman buat foto-foto atau buat pengen bikin look yang glowing, kalian bisa nggak usah set pakai bedak. Terus sekarang aku bakalan selesai makeup aku, mungkin aku bakalan pakai blush on dan juga bronzer sama sedikit highlighter supaya ngeliat kemampuan dia untuk mencengkram si makeup ini seperti apa, dengan maupun tanpa bedak. Maaf banget teman-teman, video bagian tesnya hilang, jadi aku jelasin aja ya. Nah, setelah aku pakai, kesimpulannya cushion ini tuh nggak bisa dipakai di bawah mata sebagai concealer karena creasingnya tuh parah banget. Meskipun udah aku set pakai bedak, tetep parah. Dan cushion ini kalau misalnya nggak set pakai bedak, coveragenya tuh cepet banget turun. Jadi noda-noda di muka langsung kelihatan. Jadi untuk pemakaian jangka panjang, aku saranin kalian set pakai bedak ya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke kesimpulannya. Apakah cushion something ini worth the hype? Apakah memang beneran sebagus itu? Yes, kalau aku sih suka banget sama cushion ini. Aku cinta banget dan ini lagi aku pakai terus setiap hari. Ini salah satu cushion terenak yang pernah aku pakai. Dan bagi aku pribadi, buat warnanya nggak ada masalah sama sekali. Warnanya cocok banget sama warna kulit aku. Memang mungkin something perlu bikin warna yang lebih gelap dan juga yang lebih terang supaya makin banyak orang yang bisa pakai range-nya. Terus buat formulanya juga aku suka banget, di blendnya gampang dan rasanya ringan banget di kulit aku. Sekarang ini aku nggak kayak berasa pakai makeup. Dan seperti yang tadi udah kalian lihat, dengan satu cushion ini kalian bisa dapetin hasil finish akhir yang berbeda-beda. Kalau misalnya kalian pengen super full coverage dengan hasil yang super glowing hinyai, kalian bisa blend pakai sponge-nya aja. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih nyatu ke kulit, kalian bisa tambahin pakai beauty blender atau sponge. Dan kalau misalnya kalian pengen dia lebih awet seharian, kalian bisa set pakai bedak. Dan ini harganya Rp180.000. Menurut aku ini affordable banget untuk kualitas sebagus ini. Menurut aku worth it banget. Dan jujur menurut aku kualitas dan apa yang aku dapetin dari cushion ini, aku rela bayar lebih. Maksud aku sebenarnya ini bisa dijual di atas harga itu. Tapi applause banget buat something kalian bisa jual dengan harga Rp180.000. Menurut aku udah oke banget. Kayak aku nggak bisa lagi dengan cushion harga Rp180.000 berharap yang lebih dari ini tuh udah nggak bisa gitu. Ini udah bagus banget. Giveaway time. Aku tahu pasti kalian dari tadi udah nunggu-nunggu ini mana sih bagian giveaway-nya. Nah, karena kalian sudah super setia nonton sampai sekarang, jadi aku langsung aja umumin gimana cara dapetin cushion ini secara gratis. Jadi aku akan beliin cushion dari Something ini. Ngomong-ngomong aku belum nyebutin namanya ya. Jadi namanya adalah Something Copy Paste Breathable Cushion. Jadi aku akan beliin cushion ini untuk satu orang pemenang. Dan nanti aku akan mungkin langsung beliin aja dari websitenya Beauty Haul Indo, tempat aku beli. Dan langsung aku kirim ke alamat kalian. Cara ikutannya juga gampang banget. Yang pasti ini giveaway khusus untuk teman-teman onlineku yang selama ini udah support aku baik di YouTube maupun di Instagram. Makasih banget. Jadi syarat yang pertama yang pasti kalian udah harus subscribe ke channel YouTube aku. Kalau belum, kalian bisa langsung subscribe sekarang. Dan yang kedua adalah kalian followers aku di Instagram. Jadi kalau misalnya kalian belum follow, cus sekarang langsung follow Instagram pribadi aku di @biancakartika. Terus yang ketiga, kalian komen di bawah kalian username Instagramnya apa. Terus kalian pengen ini shade-nya yang warna apa. Dan juga komen kira-kira ide kedepannya aku bikin video apa lagi ya. Terus yang terakhir, kalian tag di Instagram story kalian. Bebas mau capture yang bagian mana aja, tapi tolong jangan yang pas muka aku lagi aib ya. Terus mention ke Instagram aku di @biancakartika. Udah gitu aja caranya. Terus untuk giveaway-nya ini mungkin aku akan bikin periodenya 2 minggu. Setelah itu aku bakalan langsung umumin di komen di bawah dan juga di Instagram aku ya. Jadi pastikan kalian pantengin terus. Good luck buat teman-teman yang ikutan. Semoga kalian yang beruntung dapetin cushion yang super duper bagus ini.